warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Raja Mudin, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMKN 1 Poso Pesisir Kabupaten Poso. Saat ini saya akan melakukan dialog praobservasi di dalam rangka kegiatan supervisi akademik. Bersama saya pada kesempatan ini ada Bapak Abdul Hafiz. Pak Abdul Hafiz, bagaimana kabar pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Nah, Pak Hafiz, ini kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Dan saat ini kita melakukan bincang-bincang yang disebut dengan dialog praobservasi. Beberapa hal yang ingin kita sharing pada saat ini, ya, akan kita lakukan berbagi di dalam pembicaraan kita pada kesempatan ini. Pak Hafiz, nanti pada saat supervisi nanti materi yang Bapak akan bawakan materinya apa? Materi yang saya akan bawakan, materi pertama pada semester genap ini Pak, yaitu membuat kesepakatan melalui negosiasi. Kemudian di dalam membawakan materi itu, langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang akan Bapak lakukan? Langkah-langkahnya tentunya seperti biasanya berdasarkan RPP yang telah saya susun Pak. Yang akan saya lakukan pertama kali yaitu pendahuluan tentunya. Dalam pendahuluan tersebut saya akan memberikan salam, kemudian meminta seorang anak atau siswa untuk memimpin doa sebelum memulai pelajaran. Kemudian tentunya saya juga akan mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya saya juga akan melakukan pendahuluan literasi, yaitu dalam bentuk membaca sebuah teks yang berkenaan dengan materi saya pada saat mengajar materi tersebut, yaitu membuat kesepakatan melalui negosiasi. Kemudian saya juga akan melakukan apersepsi, menghubungkan materi sebelumnya dengan materi yang akan saya bawakan pada saat itu. Kemudian saya juga akan melakukan eksplorasi dengan menjelaskan pokok-pokok materi atau pembelajaran saya pada saat itu. Dan juga nanti Pak, dalam pembelajaran saya akan membagi siswa tersebut ke dalam beberapa kelompok. Dan yang terakhir tentunya saya akan menyimpulkan materi yang telah saya sampaikan. Dan jika masih ada waktu juga saya akan mengevaluasi sampai di mana pemahaman anak-anak setelah saya mengajarkan materi tersebut. Apik sekali langkah pembelajaran yang telah Bapak rencanakan. Saya menangkap bahwa pembelajaran ini akan dilaksanakan secara berkelompok, dan saya melihat pembelajaran ini mengakomodasi berbagai kemampuan siswa yang berbeda-beda. Kira-kira menurut Pak Hafiz, di dalam pembelajaran nanti kendala apa atau masalah apa yang kemungkinan akan timbul di dalam proses itu yang kira-kira bisa dianggap mengganggu atau menjadi kendala di dalam pembelajaran? Menurut saya kendala yang mungkin akan terjadi ketika saya membawakan materi saya ini, saya kan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia itu ada penekanan terhadap siswa bahwa mereka harus memiliki keterampilan berbahasa yang baik. Jadi mungkin kendala yang akan saya temukan, mungkin ada beberapa anak yang masih belum percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum, baik itu kepada teman-temannya maupun kepada saya sebagai guru di dalam kelas. Kemudian mungkin juga akan ada anak-anak yang kurang fokus ketika pembelajaran, yang dipengaruhi mungkin dari faktor internal atau eksternal yang saya tidak ketahui. Kemudian biasanya juga terjadi di mana kondisi kelas itu ribut akibat beberapa siswa yang kurang aktif selama pembelajaran. Tapi pada dasarnya ada 3 masalah yang mungkin akan muncul. Yang pertama mungkin dari rasa percaya diri siswa, kemudian fokus siswa terhadap pembelajaran, dan yang ketiga mungkin ada perilaku atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa yang kemungkinan akan mengganggu pembelajaran. Nah, Pak Hafiz, mengantisipasi dari ketiga hal tersebut, kira-kira menurut Bapak apa yang Bapak akan lakukan? Ya, mungkin saya akan mencoba strategi, karena siswa itu kadang ya Pak Raja
setiap siswa itu memiliki tingkat pemahaman dan juga kemampuan komunikasi yang berbeda-beda. Terkadang ada siswa yang ketika saya sebagai guru menjelaskan, kemudian ada hal atau materi yang kurang dipahami, siswa tersebut mungkin malu atau enggan untuk bertanya langsung kepada saya, dan justru bertanya kepada teman sebangkunya atau teman sebaya. Jadi saya akan mencoba membagi siswa tersebut ke dalam kelompok, beberapa kelompok, sehingga di dalam kelompok tersebut saya sesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Ada beberapa kelompok yang saya masukkan beberapa siswa yang menurut saya memiliki tingkat atau kemampuan menyerap materi dengan baik, akan saya tempatkan di beberapa kelompok sehingga dapat saya anggap sebagai guru di kelompoknya, tutor sebagai tutor, dan dapat menyampaikan materi yang telah saya sampaikan sebelumnya kepada teman-teman sebayanya. Saya anggap sebagai penyambung lidah saya, karena mungkin siswa yang saya katakan tadi yang kurang aktif atau memiliki percaya diri yang kurang, ingin bertanya kepada guru, ketika bertanya kepada teman sebayanya atau teman sekelasnya itu akan lebih nyaman dan lebih mudah dalam memahami materi yang saya ajarkan. Sangat-sangat bagus rencana Bapak di dalam antisipasi kendala yang muncul. Saya melihat intinya bahwa pendekatan yang Bapak lakukan kepada siswa di dalam pembelajaran adalah memberdayakan siswa yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata dari temannya untuk menjadi tutor sebaya. Sangat luar biasa Pak Hafiz. Saya kemudian ingin tahu di dalam pembelajaran nanti, kira-kira menurut Pak Hafiz apa yang menjadi tanggung jawab Bapak dalam pembelajaran dan setelahnya? Menurut saya mungkin tanggung jawab saya sebagai seorang guru adalah terus belajar tentunya Pak, bagaimana menjadi seorang guru yang lebih baik, yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga kita dapat memiliki strategi khusus agar supaya pembelajaran di kelas dapat berlangsung dengan baik, menyenangkan dan juga efektif. Seluruh siswa memahami apa yang telah kita sampaikan. Jadi saya akan terus belajar. Luar biasa semangat Bapak untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam mata pelajaran yang Bapak bawakan. Kita berharap bahwa apa yang kita harapkan ini, apa yang kita cita-citakan ini, semua bisa tercapai dan prosesnya bisa berjalan dengan baik. Kita akan bertemu kembali di dalam kegiatan observasi nantinya, di dalam kegiatan inti supervisi akademik. Makasih Pak Hafiz kesempatannya kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada sesi selanjutnya. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Apa kabar hari ini sepuluh multimedia? Alhamdulillah. Hari ini kita kembali dalam pertemuan kedua dalam materi di semester genap ini bab 5 sesuai dengan yang dapat tulis di bawah, yaitu membuat kesepakatan melalui tadi pagi sudah berdoa ya. Jadi sekarang kita lanjut saja. Sebelum kita lanjut, Bapak ingin merefleksi kembali di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu negosiasi beserta strukturnya. Sekarang Bapak mau kira-kira ada tidak yang masih ingat negosiasi itu apa? Coba angkat tangan dan masih ingat dan masih ingat. Ya, Audi. Silakan Audi berdiri. Audi. Negosiasi itu apa? Menurut Audi? Proses tawar menawar. Ya, tepuk tangan untuk. Jadi sudah benar apa yang disampaikan Audi tadi teman kita, bahwa negosiasi itu adalah proses tawar menawar yang dilakukan guna mencapai kesepakatan bersama. Kemudian dalam negosiasi tersebut sudah ada struktur yang kita bahas kemarin. Ada berapa? 4. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu kira-kira coba
Ya, di mana ada pihak yang bertanya dan menjawab sebuah pertanyaan. Biasanya tujuannya untuk mengetahui sebuah informasi. Kemudian struktur yang kedua, pengajuan. Coba Afan, pengajuan itu apa, Afan? Maksud dari negosiator, yang mana kita pahami bahwa negosiator itu adalah orang yang memiliki keinginan atau kepentingan yang lebih di antara kedua orang yang bernegosiasi. Kemudian yang ketiga, coba Anggur. Setelah orientasi pengajuan, kemudian penawaran. Penawaran itu adalah bentuk penolakan atau opsi lain setelah si satu pihak tadi mendengarkan pengajuan yang disampaikan. Apabila tidak setuju dengan pengajuannya, maka pihak atau lawan bicara akan menyampaikan penawaran. Kemudian yang terakhir, Dina, struktur yang terakhir ada di itu persetujuan yang disampaikan ketika kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan bersama. Tentunya negosiasi yang dibahas. Oke, Bapak rasa masih ingat dan kalian masih paham dengan konsep dari negosiasi maupun strukturnya. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok berpasangan dan kalian Bapak harapkan dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini bisa dibaca di bawah. Oke, untuk selanjutnya Bapak mau kalian membentuk kelompok. Ini sudah Bapak susun sebelumnya ya, kelompok yang pembagi sebelumnya. Silakan bertemu dengan pasangan sesamping atau sisi kiri dan kanan. Silakan. Jadi yang ini merapat kiri, ya. Dan di sini merapat kiri. Nah, sekali lagi boleh dirapatkan supaya kelihatan pasangannya. Jangan nanti pasangannya tertukar. Ayo. Silakan ditulis di bukunya. Tugas kelompok atau perintahnya adalah menyusun teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog. Jadi silakan kalian berekspresi menyusun teks negosiasi ini. Temanya bebas. Silakan situasi dan kondisi negosiasinya dalam bentuk apa? Silakan kalian tentukan sendiri. Mau kalian negosiasinya di pasar misalnya ada penjual, ada pembeli, boleh. Kemudian ada yang mau meminjam sesuatu misalnya, kemudian ada yang ingin meminjamkan atau meminta bahkan. Silakan buat kesepakatan dengan teman kelompoknya kemudian kalian susun. Selamat siang Pak, ingin membeli handphone apa? Saya ingin membeli handphone dengan harga yang murah tetapi memiliki kualitas yang baik. Apakah ada? Ada Pak, handphone murah dengan kualitas yang bagus. Boleh saya melihat handphone itu? Boleh Pak, ini adalah handphone Redmi Note 11. Berapa harga handphone itu Pak? Harganya 2.900 Pak. Apakah harganya bisa turun?
Bisa Pak, jika diturunkan menjadi 2.700.000. Bisakah diturunkan menjadi 2.600.000? Maaf, tidak bisa. Itu harga pas di toko kami. Bahkan jika Bapak membeli handphone ini, Bapak mendapatkan free stiker. Wah, lumayan juga. Tapi bisakah diturunkan sedikit lagi? Bagaimana jika saya turunkan menjadi 2.690.000, tapi Bapak hanya mendapatkan handphonenya saja tanpa stiker tadi? Baiklah, saya akan membeli handphone. Oke Pak. Ya, tepuk tangan. Ya, bagus sekali next ya. Baik, pembelajaran hari ini. Insya Allah kita sudah mau mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa mampu mengonstruksi atau menyusun teks negosiasi tulisan dalam bentuk dialog dengan memperhatikan struktur dan bahasanya. Dan Bapak anggap untuk di kelas 10 multimedia kalian sudah mampu melakukannya. Boleh tepuk tangan. Cukup untuk hari ini. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai surat penawaran beserta unsurnya di pertemuan selanjutnya. Untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini, boleh setelah pimpin doa untuk kelasnya. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa untuk masing-masing berdoa dimulai. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Mudin, calon guru penggerak angkatan 6 dari SNKN 1 Poso Pesisir Kabupaten Poso. Saat ini hadir bersama saya pengajar praktek saya Bapak Ramlan Abbas SPD MPD, dan di samping kiri saya juga ada Pak Abdul Hafiz selaku rekan sejawat yang beberapa waktu yang lalu telah bersama-sama dengan saya dalam dialog praobservasi. Kemarin kita telah menyampaikan melalui tahapan observasi dalam rangka supervisi akademik, dan pada saat ini kita akan berbincang-bincang membicarakan hasil dari supervisi akademik yang telah saya lakukan terhadap rekan sejawat saya Bapak Abdul Hafiz. Pak Abdul Hafiz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Raja. Ya, kemarin kita sudah melewati tahapan Pak Hafiz berupa tahapan observasi di dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Saya mengamati bahwa proses yang telah kita lewati berjalan dengan baik. Namun pada kesempatan ini ada hal-hal yang mungkin perlu untuk kita diskusikan atau kita bicarakan. Namun sebelum masuk kepada lebih jauh pembicaraan kita, saya ingin bertanya kepada Pak Hafiz. Kira-kira apa tujuan yang Pak Hafiz ingin capai pada pembicaraan kita pada kesempatan ini? Ya, baik, terima kasih Pak Raja. Jadi saya berharap dari pembicaraan kita atau diskusi pada saat ini dapat memberikan saya beberapa masukan positif barangkali Pak mengenai proses pembelajaran yang dapat saya lakukan. Mungkin itu berupa kritik, saran, masukan maupun evaluasi saya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi intinya dari bincang-bincang kita ini ada sesuatu yang bisa kita peroleh demi kemajuan di dalam kinerja Bapak selaku seorang guru. Benar sekali. Pak Hafiz, kemarin Pak Hafiz telah melaksanakan pembelajaran yang telah saya observasi. Menurut Pak Hafiz sendiri, capaian apa yang telah Bapak peroleh di dalam proses itu? Baik, untuk capaian yang menurut saya
lumayan bisa untuk dicapai oleh beberapa siswa yang saya ajarkan. Jadi berdasarkan materi yang saya bawakan kemarin Pak, yaitu menulis teks negosiasi sekaligus menyusun dan juga membacakannya di depan kelas. Alhamdulillah dari pembelajaran tersebut beberapa siswa sebagian besar sudah memahami apa itu negosiasi dan bahkan mereka sudah mampu menulis atau menyusun negosiasi sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka di luar sekolah, barangkali dalam proses mereka berinteraksi ternyata sering terjadi negosiasi dan telah dituliskan pada saat praktik menulis kemarin. Jadi kita bersyukur bahwa proses yang Pak Hafiz lewati itu telah menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi siswa, di mana siswa sendiri telah melakukan penyusunan dialog negosiasi dan berhasil untuk menerapkan dialog negosiasi itu di dalam beberapa konteks yang mereka telah laksanakan. Namun Pak Hafiz, tentu di dalam proses itu ada kendala atau ada hambatan-hambatan atau ada hal-hal yang mungkin tidak seperti yang Pak Hafiz harapkan. Kira-kira menurut Pak Hafiz apa kendala yang terjadi dalam proses yang Bapak lewati kemarin? Baik Pak, untuk kendala menurut saya ada beberapa siswa yang ketika saya mintai untuk menyusun teks negosiasi tersebut, mereka ada yang belum menyusunnya dengan mengikuti struktur yang tepat. Seperti mereka tidak melakukan pengenalan terlebih dahulu, langsung melakukan negosiasi. Padahal dalam penyusunannya itu membutuhkan struktur yang sudah saya ajarkan sebelumnya, tetapi mungkin karena tingkat pemahaman yang masih belum mencapai maksimal pada saat itu, jadi penyusunannya itu masih belum memenuhi struktur. Kemudian yang selanjutnya, ketika saya bagi siswa tersebut ke dalam beberapa kelompok, kemudian saya minta mereka untuk maju dan mempresentasikan teks negosiasi yang telah disusun. Beberapa siswa masih kurang percaya diri Pak untuk membacakan teks yang telah mereka susun. Jadi itu menghambat. Mungkin juga bukan menghambat tetapi sedikit kendala karena apa yang mereka tulis tidak bisa diekspresikan dengan baik pada saat mempresentasikannya. Jadi intinya struktur belum maksimal seperti yang diharapkan. Kemudian juga dari sisi kepercayaan diri siswa belum mampu tampil sepenuhnya, belum lepas Pak ya, karena masih mungkin terbebani oleh beban di mana dia masih kurang percaya diri begitu. Iya. Dari masalah ini Pak Hafiz, dari kendala yang menurut Bapak ini muncul pada saat proses pembelajaran, menurut Pak Hafiz apa yang Bapak bisa lakukan sebagai solusi dari permasalahan ini, terutama ketika kita berbicara untuk proses pembelajaran ke depan? Ya, mungkin saya akan atau seharusnya lebih banyak mendampingi siswa tersebut ketika proses pembelajaran Pak. Jadi tidak serta-merta saya setelah memberikan mereka tugas kemudian saya duduk saja di meja guru kemudian memantau dari depan. Mungkin seharusnya saya lebih banyak mendampingi di sisi mereka ketika proses diskusi tersebut. Jikalau ada hal-hal yang miskomunikasi pada saat mereka diskusi, dapat saya luruskan ketika saya berada di samping mereka mungkin atau mendekati mereka ketika berdiskusi. Kemudian mungkin saya juga perlu menyampaikan materi tersebut lebih jelas dan lebih tidak terlalu cepat mungkin Pak, karena tingkat pemahaman siswa kan berbeda-beda. Mungkin itu Pak. Jadi intinya Bapak ini lebih melakukan pendampingan yang lebih intensif terhadap siswa agar siswa lebih memahami bagaimana kemudian menyusun teks negosiasi yang lebih maksimal. Iya, benar sekali. Ya, jadi itu yang akan Bapak lakukan. Mudah-mudahan upaya Bapak ini nanti di masa depan bisa berhasil dan bisa meningkatkan hasil dari yang Bapak inginkan dalam proses pembelajaran itu. Insya Allah. Ya.
Insya Allah kita berharap. Terakhir Pak Hafiz, saya ingin mendengar dari proses yang kita lewati selama ini, apa yang menjadi tanggung jawab Bapak sebagai seorang guru di masa yang akan datang? Ya, tanggung jawab saya sebagai guru tentunya Pak, saya harus terus belajar bagaimana menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif, agar supaya pembelajaran yang saya lakukan dapat berjalan dengan baik, menyenangkan, dan juga siswa dapat dengan mudah memahami apa yang saya sampaikan. Kemudian tentunya saya juga akan terus berusaha membenahi diri saya, bagaimana cara saya berperilaku positif, karena seorang guru merupakan role model bagi siswa-siswa. Mungkin itu tanggung jawab saya. Jadi intinya bahwa Pak Hafiz bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan diri, baik dalam kompetensi maupun dalam hal bagaimana memberikan menjadi model atau menjadi teladan bagi siswa. Ya, itulah tadi bincang-bincang kami di dalam dialog pasca observasi dalam rangka supervisi akademik yang telah saya lakukan terhadap rekan sejawat saya, Bapak Abdul Hafiz. Mungkin ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Pak Ramla selaku pengajar praktek pada kesempatan ini. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kalian berdua. Sesungguhnya pasca observasi ini seperti ini yang harus dilakukan. Jadi saya melihat tadi itu para jemaah yang bertindak sebagai observer, pengamat. Dari awalnya dia memberikan pujian dulu. Jadi memang kita harus memenuhi apapun yang terjadi kepada guru yang bertindak sebagai guru model. Memang kita harus memberikan pujian dulu bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu sudah berlangsung dengan lancar, baik. Ya, kalau memang sesungguhnya itu memang terlaksana baik, ya memang itu diharapkan. Meskipun misalnya di dalam itu ada beberapa kelemahan kita amati, tapi kita tetap harus awali dengan isu yang memberikan positif, ungkapan positif kepada rekan sejawat. Kemudian berikut tadi sudah ada penetapan tujuan dulu sebelum melangkah lebih jauh, jadi sudah ada pembicaraan tujuan. Kemudian berikutnya, ya memang seperti itu kalau pasca observasi itu, ya intinya situ kita lebih banyak memberikan peluang kepada yang diamati dalam hal ini guru model atau guru yang sedang bertanggung jawab di dalam kelasnya dalam memberikan materi kepada siswa. Jadi tadi saya perhatikan Pak Hafiz sudah berusaha untuk mengungkapkan hal-hal yang positif atau capaian yang sudah diperoleh dalam proses pembelajarannya. Kemudian dia juga berusaha untuk mengungkap bahwa pembelajaran yang berlangsung ini dia merasakan ada sisi kelemahan, ada sisi hambatan. Khususnya saya lihat tadi ini, kayaknya ini mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Ya kebetulan sedikit kalau pelajaran bahasa Indonesia sedikit agak banyak tahu di situ. Ya memang ada kalau tingkat SMA SMP itu ada komunitas negosiasi. Ya jadi ya tadi kalau terdapat tadi itu yang ada beberapa siswa itu sudah memiliki pemahaman yang cukup jauh tentang bagaimana menerapkan itu teks negosiasi. Meskipun demikian ada di antara beberapa juga masih perlu difasilitasi dan bagus sudah ada. Soalnya dia sendiri yang menemukan solusi juga ada dua kalau tidak salah tadi proses pendampingan. Jadi proses pendampingan itu bagus banget. Jadi saat misalnya kita identifikasi anak-anak yang kurang mampu di dalam kelas itu, terus kita identifikasi dalam proses diskusinya, mereka perlu didampingi. Saat mereka diskusi mungkin butuh bantuan di situ. Jadi seperti tadi kita jabarkan itu, mungkin ada bagian-bagian tertentu yang belum jelas pada siswa. Disitulah namanya kita turun tangan, misalnya intervensi. Dan yang kedua, perlakuan pendalaman materi, yang satu. Ini kalau pendalaman materi kalau kita sekarang belum merdeka tetap ada. Jadi apalagi kalau kita sudah menuju pada namanya kriteria pencapaian tujuan pembelajaran, itu sebenarnya dasarnya untuk mengidentifikasi anak-anak ini 1-2 ini belum memenuhi syarat atau belum
mencapai KKTP-nya. Jadi sesungguhnya KKTP bukan untuk membandingkan nilai standar, dan tadi kita ingin melihat sejauh mana anak sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sesungguhnya masih sudah ditetapkan sama. Kemudian yang terakhir, saya kira yang terakhir poinnya tetap kita kembalikan, istilahnya ada rasa tanggung jawab. Nah, saya melihat tadi ada satu tanggung jawab itu, Pak Hafiz tadi masih senantiasa memotivasi diri untuk lebih kreatif, lebih inovatif dalam merancang proses pembelajarannya. Kemudian yang paling terakhir itu sebenarnya ada dua yang perlu dikembangkan terkait dengan kompetensi sosialnya. Kalau tidak salah itu ada sifat nilai keteladanan yang ingin tetap ditonjolkan. Kemudian terakhir itu pengembangan profesinya sendiri. Dan profesinya berarti mata pelajaran yang diambil. Saya kira itu saja bisa saya kira kegiatan diskusi pasca observasi dalam kelas ini merupakan refleksi yang bagus untuk diterapkan di sekolah SMK Negeri 1. Jadi bukan hanya berlaku untuk Pak Hajamudi sebagai calon guru penggerak yang sudah tidak sama dengan Pak Hafiz di dalam kelas dan proses belajar. Jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih. Itulah tadi ya dari Pak Ramlan selaku pengajar praktek, sangat bermakna untuk kita menjadi pengayaan buat kita di dalam kita melaksanakan pengembangan diri kita, di dalam melaksanakan tugas kita selaku guru. Makasih Pak, terima kasih Pak Hafiz. Ya, kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.